Sobat investasi, selamat datang di video kami yang membahas topik yang sangat menarik dan relevan saat ini, yaitu digitalisasi pasar modal syariah. Di era digital yang serba cepat ini, pasar modal syariah itu tidak hanya beradaptasi, tetapi juga berinovasi untuk memenuhi kebutuhan investor modern. Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana teknologi mengubah wajah investasi syariah, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan peluang baru bagi semua kalangan. Kelompok kami terdiri dari Bintara Sena dengan akhir NIM 026, kemudian ada Gibran Tolda dengan akhir NIM 29, dan ada Irma Rohima dengan akhir NIM 30. Masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita itu tahu dulu apa sih digitalisasi pasar modal syariah itu. Digitalisasi pasar modal syariah itu proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mempercepat perdagangan di pasar modal syariah. Salah satu contoh dari platform digital investasi itu ada Syariah Online Trading System atau yang biasa disebut dengan SOTS. Apa sih Syariah Online Trading System itu? Syariah Online Trading System itu sistem atau salah satu layanan saham online yang menggunakan prinsip syariah yang metodenya itu mengarah pada jual beli efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek atau BEI. SOTS ini diciptakan oleh BEI, kemudian dikembangkan oleh perusahaan efek dan disertifikasi oleh DSN MUI setiap 3 tahun sekali. SOTS itu jadi syarat utama yang harus dimiliki setiap perusahaan efek yang akan menggarap pasar saham syariah di Indonesia. Perusahaan efek yang mempunyai SOTS ini disebut dengan ABS OTS. Kehadiran online trading system ini merupakan suatu alternatif perdagangan efek sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sistem transaksi perdagangan efek dengan JATS atau Jakarta Automatic Trading System ini kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor dalam bertransaksi. Oleh karena itu, untuk menanggapi kegelisahan pelaku investor, Syariah Online Trading System ini merupakan media yang tepat. Syariah Online Trading System ini punya perbedaan dengan konvensional online trading system loh guys. Apa aja sih sobat perbedaannya? Perbedaan yang pertama itu, SOTS hanya menampilkan saham-saham yang masuk pada indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Kemudian yang kedua, SOTS tidak ada margin trading yang berbau ribawi. Yang ketiga, SOTS tidak ada short selling. Yang keempat, SOTS tidak ada bunga. Tetapi ada beberapa sekuritas yang bekerja sama dengan perbankan syariah dan memberikan bagi hasil. Kemudian yang terakhir itu ada sertifikat DPS. Kemudian selanjutnya itu ada perkembangan Syariah Online Trading System. Pada tahun 2011, sekuritas pertama yang menggunakan sistem Syariah Online Trading System ini adalah PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian di tahun 2016 ada 3 tambahan anggota bursa yang mendapatkan sertifikasi SOTS. Yang pertama itu ada PT MNC Securities, kemudian ada PT Henan Putih Rai Securities, dan yang ketiga itu ada PT Philips Securities Indonesia. Dan di akhir tahun 2016 terdapat 12 anggota bursa yang memiliki SOTS. 12 anggota bursa itu, yang pertama ada PT Indo Premier Securities, yang kedua ada PT Mirai Asset Securities, yang ketiga ada PT BNI Securities, yang keempat ada PT Trimegah Securities, yang kelima ada PT Mandiri Sekuritas, yang keenam ada PT Panin Sekuritas, yang ketujuh ada PT Pintrako Securities, yang kedelapan ada PT Sukorinvest Central Gani, yang kesembilan ada PT First Asia Capital, yang ke-10 ada PT MNC Securities, yang ke-11 ada PT Henan Putih Rai Securities, dan yang ke-12 ada PT Philips Securities Indonesia. Ini ada 19 anggota bursa penyedia layanan SOTS yang memiliki sertifikasi dari DSN MUI. Tapi ada 2 ABS OTS yang saat ini belum memperpanjang sertifikasinya, yaitu PT Trimegah Sekuritas dan PT Sukor Sekuritas. Adapun 17 anggota bursa penyedia SOTS tadi berupa, yang pertama ada PT Indo Premier Sekuritas, yang kedua ada PT Mirai Asset Sekuritas, yang ketiga ada PT BNI Sekuritas, yang keempat ada PT Mandiri Sekuritas, yang kelima ada PT Panin Sekuritas, yang keenam ada PT Pintrako Sekuritas, ketujuh ada PT FAK Sekuritas Indonesia, 8 ada PT MNC Sekuritas, yang ke-9 ada PT Henan Putih Rai Sekuritas, ke-10 ada PT Philips Sekuritas Indonesia, 11 ada PT RHB Sekuritas Indonesia, 12 ada PT Samuel Sekuritas Indonesia, 13 ada PT Maybank Sekuritas Indonesia, 14 ada PT BRI Dana Reksa Sekuritas, 15 ada PT CGS Internasional Sekuritas Indonesia, 16 ada PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan yang terakhir itu ada PT Provindo Sekuritas Indonesia. Materi selanjutnya ada konsep Syariah Online Trading System. Syariah Online Trading System dirancang secara sistematik untuk secara otomatis mencegah pembelian saham yang tidak termasuk dalam kategori syariah.
SOTS bertumpu pada sejumlah prinsip utama yang salah satunya adalah transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran dan keterbukaan informasi atau bayyinah. SOTS juga mempunyai fitur utama loh. Apa aja sih fitur-fiturnya? Fitur yang pertama yaitu hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Yang kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Yang ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah yang belum dimiliki. Serta fitur yang terakhir yaitu laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Adapun dasar hukum utama dari penerapan SOTS di Indonesia adalah Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa SOTS itu diperbolehkan, asal dalam praktiknya sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur yang pertama tadlis atau menipu, yang kedua gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, yang ketiga najsi atau menipu dengan mempercantik, yang keempat ikhtikar atau menimbun, yang kelima gishishi atau curang, yang keenam gob fahishi atau membayar denda harga tinggi dan menjual dengan harga murah, yang ketujuh bai'al ma'dum atau jual beli barang yang belum dimiliki, serta yang terakhir adalah riba. Oke sobat, kita akan membahas tentang macam-macam platform digital investasi syariah. Nah, di sini yang pertama itu ada Bareksa. Apa sih Bareksa itu? Aplikasi Bareksa itu merupakan salah satu contoh investasi reksadana yang banyak diminati saat ini. Aplikasi Bareksa adalah marketplace reksadana terintegritas pertama di Indonesia di bawah naungan PT Bareksa, portal investasi yang diluncurkan pada tanggal 17 Februari 2013. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan data informasi dan sarana investasi reksadana saham, obligasi, dan lainnya untuk memudahkan investor dalam berinvestasi. Yang kedua itu ada Bibit. Salah satu platform yang menyediakan produk investasi syariah adalah aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit merupakan aplikasi investasi reksadana dan berbasis daring yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dengan mudah dan aman. Bibit itu menyediakan lebih dari 30 produk reksadana syariah yang terbagi ke dalam reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Nah, selanjutnya juga ada Stockbit. Nah, Stockbit itu berdiri sejak tahun 1990, cukup lama ya teman-teman, dengan nama PT Mahakarya Arta Sekuritas dan terdaftar di OJK dengan nomor izin Cap 132-PM-1992. Nah, PT Mahardika Arta ini Sekuritas terus berkomitmen dalam meningkatkan jumlah investor di Indonesia untuk membantu perekonomian nasional. Nah, pada tahun 2021, PT Mahakarya Arta Sekuritas itu telah resmi diakuisisi dan diganti dengan nama PT Stockbit Sekuritas Digital. Aplikasi Stockbit merupakan one-stop platform investasi saham yang memberikan informasi mengenai harga saham real time, laporan keuangan, analisis fundamental, charting, hingga saran keuangan dari para praksi saham yang ada di bursa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk digitalisasi pasar modal syariah. Ada namanya Galeri Investasi Syariah. Apa itu? Atau biasa disingkat dengan GIS. Itu adalah pusat edukasi dan informasi mengenai pasar modal syariah yang umumnya didirikan di institusi pendidikan seperti universitas. GIS itu berfungsi untuk memberikan pelatihan, informasi, serta fasilitas yang membantu masyarakat untuk memenuhi dan berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah. GIS juga itu merupakan wadah bagi akademisi, terutama mahasiswa, untuk belajar tentang pasar modal sejak usia muda. Nah, dan juga ada SCF atau Securities Crowdfunding. Itu adalah suatu metode pengumpulan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis melalui platform online. Dalam SCF, perusahaan yang membutuhkan dana atau penerbit
dapat menawarkan efek secara langsung kepada pemodal investor. Nah, demikianlah teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam platform digital investasi syariah dan juga bentuk-bentuk digitalisasi pasar modal syariah.